ya kan? Secara batin. Gak mungkin orang biasa sholat tuh mamanya berangkat ke sholat melakukan hal yang lain. Kedua, tilawatul Quran. Orang yang sering baca Quran, ya kan, setiap membaca Quran itu akan menjadi tameng buat dirinya, pelindung buat dirinya dari lisan yang digunakan untuk ngegibahin orang, dirubah menjadi zikir membaca Al-Quran, baca sholawat dan sebagainya, pelindung dari dosa-dosa. Ketiga, zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu secara umum ya zikir ingat kepada Allah, tetapi secara khusus zikrullah itu sholat. Sholat itu menjadi sijnun, tameng, pelindung dari segala malapetaka. Nah makanya di sini mabu'udatun li syaitan, dijauhkan dari syaitan. Ketiga, mudiyatun ila sihah. Orang yang sholat itu identik orang itu menjadi sehat jasmaninya dan sehat juga rohaninya. Orang sholat, karena di dalam sholat itu ada rangkaian ibadah secara zahir dan ibadah secara batin. Ibadah secara zahir ada gerakan. Setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan itu mengandung hikmah. Segala gerakan, sujud itu ada hikmahnya. Makanya kalau orang yang lagi hamil punya penyakit vertigo, ya kan, lamahin sujudnya. Karena di dalam sujud itu akan memperbaiki rangkaian saraf di dalam otak kita, di dalam tubuh kita, ya kan? Di dalam sholat dan sebagainya. Kenapa? Iya. Orang yang lagi hamil pengen lahirnya lancar, sujudnya lama. Makanya kalau dokter olahraganya orang yang lagi hamil kan nonggek, kayak orang sujud, memposisikan anak yang ada di dalam rahim kepalanya itu dengan posisi yang benar. Keempat, dafi'atul adab. Salat itu mampu menolak adab, penyakit, baik penyakit sihir, penyakit dan sebagainya, khususnya encok, boyok. Orang yang punya penyakit boyok, sholat kalau sholatnya sempurna, insya Allah sempurna. Boyok, ya kan? Kenapa orang-orang dulu itu kayak kita nggak ada yang punya penyakit boyok? Nggak ada, karena sholatnya sempurna, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, ya kan? Dijauhkan dari penyakit rematik dan sebagainya. Terus yang kelima, maqwiyatul lil qalbi, menjadikan hatinya itu kuat. Orang yang sholat keyakinannya, keteguhannya itu kuat, punya prinsip. Orang sholat, kenapa? Dari sholatnya membentuk dirinya, menjadikan kepribadian yang kuat. Makanya la'allakum tattaqun, ya kan? Terus yang keenam, musbihatun lil wajhi, membersihkan wajah, menjadi wajah itu bersinar. Dan di antara salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad di akhirat kelak, wajahnya itu akan bersinar. Dan kelak berada di neraka pun ada dua golongan di dalam tubuh umat Nabi Muhammad yang tidak akan hancur, lebur dimakan api neraka. Apa? Wajah dan hati. Kenapa kata malaikat wajahnya umat Nabi Muhammad masih dalam keadaan utuh? Karena dulu waktu masih ada di dunia, wajah itu digunakan untuk sujud di hadapanku, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah ini, ya wajah ini secara keseluruhan, jidat, wajah. Kedua, hati. Kenapa? Kenapa umat Muhammad
di dalam hatinya ada iman kepadaku, maka wajah dan hati umat Nabi Muhammad tidak akan hangus, tidak akan habis termakan api neraka. Wajah ini meskipun jelek-jelek kayak gini, kayak bahasanya kelak di hari kiamat Allah akan melindungi wajah ini terkena sengatan api neraka. Allahumma amin. Ini yakin. Di dalam kitab-kitab yang lain sudah mengatakan. Ketujuh, mafrojatun lin nafsi. Jadi menjadikan jiwanya itu enggak sempit, menjadikan hatinya itu lapang, menjadikan hatinya itu nafsunya itu terkendali. Yang kedelapan, muzhibatun lil kasri. Orang yang rajin sholat sejatinya itu menghilangkan sifat malas. Ini malas. Kita mah enggak, justru sholatnya malas. Karena orang yang rajin sholat itu bisa menghilangkan sifat malas. Ini orang sholat energi, ya kan, sehat jasmani dan sehat rohani, karena muzhibatul lil kasri. Orang yang sholat, rajin sholat itu bisa menghilangkan sifat malas. Yang kesembilan, sarihatun lis-sadri, menjadikan hatinya itu lapang, luas, bagaikan luasnya samudra. Di saat disakiti, di saat dihina, hatinya tetap menerima dan memaafkan orang lain. Ini kalau orang yang sudah memiliki hati yang ini, hidupnya bahagia, Pak. Betul nggak? Orang kalau hatinya diberikan lapang, itu hidupnya bahagia. Dikasih sedikit, dia bersyukur. Disakitin orang, dia tidak membalas. Dibenci orang, malah doain. Itu luar biasa. Tapi kan jarang. Berarti didikan sholat itu membentuk kita semua sarhatul lis-sadri, hatinya itu lapang, luas, menerima kesalahan orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain. Bukan sebaliknya. Jika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, kita berpikir tidak ada maaf bagimu, wah, sebagai Tuhan. Enggak. Tapi dengan sholat membentuk karakter orang-orang itu hatinya lapang. Di saat dalam kesempitan, dia tetap bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah sambil diiringi ikhtiar. Ya Allah, mungkin cara ikhtiarku seperti ini, tapi tetap semua ini aku serahkan kepadamu. Hasilnya terserah Engkau. Yang penting aku berikhtiar, berusaha dalam rangka mencari rezeki, namun semua itu aku serahkan kepadamu. Di saat kita berikhtiar ternyata Allah tidak memberi, hatinya tetap sabar, karena rezeki yang memberi Allah. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu luar biasa. Ke-10, mughadiyatun lirruh, bahwa sholat itu menjadi asupan gizi, makanan pokok bagi ruh. Ruh ini ya jadi makanan pokok bagi ruh. Bahkan di sebuah hadis bahwa orang yang melakukan sholat itu diumpamakan orang itu berada di salah satu tempat hidangan jamuan yang dipenuhi dengan makanan yang indah, yang nikmat, di saat takbir, di saat ruku, di saat i'tidal, semua itu adalah sajian-sajian Allah di dalam melakukan ibadah, agar ibadah yang kita lakukan dipenuhi dengan kesadaran ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mughadiyatun lirruh, menjadikan asupan makanan pokok bagi ruh. Maka orang yang sholat, ruhnya itu akan hidup. Yang ke-11,
wa nurun lil qalbi. Salat itu bisa menjadikan nur, penerang di dalam hati kita sekalian, ya kan? Karena salat itu adalah bukti bahwa orang itu iman kepada Allah. Makanya kenapa di akhirat kelak umat Nabi Muhammad hatinya tidak akan terbakar, karena ada iman dan ada bukti bahwa dia iman melakukan salat, ya kan? Disolatkan. Hadirin rahimahullah, kembali dalam kajian yang lain. Wassalatul ghafil la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Berarti kalau orang yang melakukan sholat tapi dia tetap melakukan perbuatan munkar dan fahsya, berarti sholat itu yang dia lakukan dalam keadaan ghafil, lalai, lupa. Nah, kata beliau, wa sholatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar, bahwa sholatnya orang yang dalam keadaan lalai itu tidak akan mampu menolak, menghindar dari minal fahsya' wal munkar, perbuatan yang kotor, perbuatan yang munkar. Berarti tinggal kita koreksi diri. Kalau kita sholat mah iya tapi melakukan perbuatan munkar, berarti sholat kita masih dalam keadaan ghaflah, masih dalam keadaan lalai, masih dalam keadaan lupa, masih dalam keadaan tidak sadar bahwa kita melakukan sholat adalah interaksi, komunikasi, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kam min qaimin hadduhu min sholati ta'abun wan nasabun. Kata Nabi, banyak orang yang mendirikan sholat tetapi sholatnya itu hanya diperoleh. Yang diperoleh apa? At-ta'abu, rasa capek, wan nasabu, dan keletihan. Jadi sholatnya kita kalau sholat merasa capek, susah, berat, dan sebagainya, berarti sholat kita belum dalam keadaan menyatakan dirinya bahwa sholat itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, belum bisa melakukan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat banget. Wa ma aradu bihi illal ghafil. Dan tidaklah sifat capek, lelah, letih, kesulitan di dalam sholat, melainkan itu adalah karakter orang-orang yang dalam keadaan ghaflah ataupun lalai. Tapi kalau dia sadar, justru sholat itu akan menjadi motivasi di dalam hidup kita. Itulah, kalau sadar sholat, kita memahami sholat, sholat itu akan menjadi motivator, pendorong kita untuk semangat hidup, dari rezeki, kerja, dan sebagainya. Itu menjadi motivator. Tapi kalau sholat kita menjadikan kita lelah, capek, sumpah, sedih, dan sebagainya, berarti sholat kita masih taraf orang-orang yang dalam keadaan lalai. Ini kata beliau. Wa ma aradu bihi illa ghafil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil abdi minas salatihi illa ma aqala minha. Tidaklah bagi seseorang hamba dari salat yang dia lakukan melainkan sesuai dengan apa yang dia angan-angankan. Jadi di dalam sholat, kalau kita pikirin kerjaan, berarti sholatnya masih belum khusyuk, ya kan? Kalau kita sholat masih mikirin dagangan, berarti sholat kita belum khusyuk. Nah, makanya kadar sholat seseorang itu dilihat dari khusyuknya. Kalau Anda belum bisa khusyuk, lakukanlah sholat di masjid, ya kan? Kalau belum khusyuk, jangan sholat di rumah. Di rumah dia justru nggak khusyuk. Kalau orang yang sudah tarafnya khusyuk dan sebagainya, dia melakukan sholat di mana? Tapi bagi kita orang awam yang sholat pun masih berat, dan sholat pun yang kita lakukan belum hadir,
belum khusyuk, tingkatkan sholat kita berjamaah di masjid ataupun musolah. Karena sholat berjamaah itu bisa melahirkan diri kita khusyuk dan bisa mengurangi mata rantai yang menjadikan akal pikiran kita, kesadaran kita di dalam sholat itu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang sholat pahalanya itu sama seperti kayak orang yang lagi borong makanan atau borong buah-buahan. Bahasanya disamaratakan. Ada pohon mangga, semua pohon mangga buahnya itu nggak semua rata, betul? Ada yang udah matang, ada yang gede, ada yang sebelah apa bahasa Jawanya itu, kopeng apa? Ada yang mengkel, ada yang masih kecil. Tetapi semua itu dijual sama rata harganya. Sepohon berapa? 500.000. Bukan dilelang, dia pernah tebas, dilelang, diborong. Kalau dilelang mah ditawarkan, kalau itu mah diborong. Kalau namanya di kita ditebas, udah saya tebas berapa satu pohon? 500.000. Mau yang kecil, mau yang matang, mau yang enggak, habis bawa semua. Sama juga sholat. Di satu masjid musola ada orang yang sholatnya khusyuk, ada orang yang sholatnya setengah khusyuk. Ada orang yang gak ada khusyuknya, di hadapan Allah pahalanya akan diukur siapa yang lebih khusyuk. Ternyata yang khusyuk pahalanya dapat 100, yang gak khusyuk, yang aslinya dapat 10, jadi dapat 100 semuanya. Nah ini hitungan kacamata ibadah di hadapan Allah, khususnya di dalam sholat berjamaah. Kita yang belum khusyuk, belum hadir di dalam sholat, manakala kita melakukannya dengan secara berjamaah, maka pahala yang Allah berikan ini akan disamaratakan, disesuaikan dengan orang yang paling khusyuk, yang paling tertinggi. Nah ini sholat. Bahkan ya jadikan sholat bagi kita maksudnya seperti yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, berwasiat kepada anaknya. Makanya sholat, jadikan sholat itu buat wasiat buat kita. Wasiat, nasihat. Mu'adz bin Jabal itu ngomong kepada putranya, ya bunayya, idza sholaita sholatan, manakala engkau melakukan sholat, menunaikan ibadah sholat, fasholli sholatan muwaddi'in, sholatlah dan jadikan sholatmu itu adalah sholat yang terakhir. Sholat yang terakhir. La tadunnu annaka ta'udu ilaiha abadan. Yang mana engkau tidak akan menyangka bahwa engkau itu akan bisa melakukan sholat setelah sholat yang kau lakukan. Maksudnya apa? Di saat Anda sholat isya, hadirkan di dalam hati Anda, ya Allah, aku ingin melakukan sholat. Mungkin ini adalah sholatku yang terakhir. Maka ada upaya sholat kita, sholat yang terakhir, sholat untuk mempersembahkan diri yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Dan yakinlah bahwa sholat itu terakhir, tidak akan bisa kembali manakala Allah memanggil kita untuk melakukan sholat setelah sholat ini. Jadi ada motivasi bahwa sholat terakhir yang kita lakukan itu adalah untuk menjadikan kita takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat, ya Allah, sholatku terakhir mungkin. Makanya ulama mengatakan umur seseorang itu hanya ada di antara 2 waktu sholat. Sekarang sholat isya sudah kita lewatin, berarti waktu kita menuju sholat subuh. Ini ada orang yang meninggal dunia ntar jam 3, berarti umurnya itu berada di antara waktu isya dan waktu subuh. Isya ngelewatin, subuh ngelewatin, setelah sholat subuh menghadapi waktu menuju sholat
zuhur, jam 9 meninggal, berarti dia meninggal usianya diapit antara sholat subuh sama sholat zuhur terus. Karena manusia itu akan meninggal dunia diapit di antara dua waktu sholat. Sholat manapun ya nanti tergantung Allah. Mungkin saya meninggal nanti habis zuhur, berarti menjelang sholat asar. Ada orang yang meninggal jam 5, berarti waktu umurnya diapit antara sholat asar sama sholat maghrib. Terus perjalanan. Maka motivasi ini Mu'adz bin Jabal, ya bunayya idza shalaita sholatan fasholli sholatan muwaddi'in. Wahai putraku, manakala engkau melakukan sholat, sholatlah, jadikan sholatmu adalah sholat yang terakhir. La tadunnuka, janganlah kau berpikir bahwa engkau bisa melakukan sholat kembali setelah kau melakukan sholat ini. Alias waktu kita berada di antara dua waktu sholat. Termotivasi. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, Pak? Kalau misalkan ada surat yang bunyinya surah Al-Rahman, surat itu termasuk wawailul musallina hum an salatihim sahur. Orang-orang yang melakukan salat dalam keadaan sahur ya termasuk ya goflah, ya kan? Bahwa orang yang dalam keadaan muflih itu bahagia, sukses, adalah orang-orang yang melakukan sholat dalam keadaan tidak sahwi, tidak ghaflah. Kenapa? Karena orang yang melakukan sholat dengan kesadaran penuh akan mendapatkan ini. Tetapi kalau sholat yang kita lakukan dengan keadaan lalai, ya kan, maka celakalah bagi orang-orang yang melakukan sholat dalam keadaan lalai. Celaka. Kenapa? Gak dapat ini. Gak dapat ini. Termasuk iya, termasuk. Dan akhirnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu bisa untuk ya kan, mencegah dari perbuatan yang keji dan kenapa? Karena sholat yang dia lakukan dalam keadaan tidak lalai, hadir, sehingga mendapatkan ini, ya kan? Dafi'atul ada, menolak ada itu termasuk sakit, penyakit, dan ada ini termasuk menyakiti orang, itu ada. Nah, kalau orang yang sholat masih menyakitin orang, berarti sholatnya belum. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang yang sholatnya hadir akan mendapatkan ini, hatinya lapang, ya kan, hidupnya senang, ya kan, terus dijauhkan dari setan, dilindungi dari hal-hal yang dan sebagainya. Maka ya motivasi buat kita lah semuanya. Cukup? Ada yang lain? Ya. Ya. Yang tidak khusyuk mendapat ini enggak? Mendapatkan fadhil. Mendapatkan fadhil salat berjamaah 27 derajat kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu dapat ini. Karena ini adalah bagi orang-orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, terus bagaimana yang tidak khusyuk? Allah mendapatkan nilai derajat 27 derajat. Berarti mendapatkan nilai akhirat. Kalau ini kan dunia. Dunia ini.
Coba. Dunia semua. Ya kan? Menarik rezeki dunia. Terus dijauhkan dari setan dunia. Ya kan? Mufasyatul sehat menjadikan sehat dunia. Ya kan? Menjadi kuatnya hati dunia. Tetapi bagi orang yang melakukan sholat secara berjamaah tidak khusyuk, Allah berikan pahala 20 derajat. Meskipun ini nggak dapat. Karena ini bagi orang-orang yang khusyuk. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang melakukan sholat dalam keadaan lalai. Selalalainya orang yang sholat, Allah masih berikan pahala 27 derajat jika dia melakukan sholat dengan cara berjamaah. Komodoi kalau dia tak khusyuk berjamaah 2 kali lipat mendapatkan ini plus mendapatkan fadhail fadilah 20 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah khusyuk nggak bisa, khusyuk belum bisa, jamaah orang ini nggak dapat pahala, nggak dapat. Makanya sholatnya masih butuh untuk disemangati. Yang mudah-mudahan, yang khususnya jamaah mushola Miftahul Jannah yang sudah istiqomah melakukan sholat berjamaah tetap istiqomah berjamaah. Yang belum melangkahkan kakinya diberikan ringan oleh Allah, kita doakan mudah-mudahan langkah kakinya, hatinya digerakkan oleh Allah untuk menyadarkan kepada mereka bahwa masjid mushola ini adalah salah satu tempat yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang dulu kalau ada maling lari ke masjid aman, betul? Pak maling lari ke masjid, nggak bakal yang kemungkinan di dalam masjid, tarik keluar masjid, ya jangan di masjid, karena masjid adalah tempat untuk sijnun, pelindung, keamanan. Orang yang masuk ke masjid melakukan sholat berjamaah, zikir, hadir majelis ilmu, maka dia mendapatkan rahmat dari dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ini, kalau orang ngaji, pulang ngaji, pikirannya plong, hatinya itu ringan, berarti dia mendapatkan fadhail, anugerah dari Allah Subhanahu, meskipun banyak utang. Begitu bahasanya. Di rumah memikir utang baik, coba sekali-kali ke masjid ngaji, maka Allah akan berikan keringanan dalam hatinya untuk tidak tertumpu dengan hutang. Allah berikan sabar, Allah berikan syukur, terus Allah berikan jalan rezeki yang kita sendiri tidak tahu dari mana jalannya, tetapi Allah memberikan rezeki itu tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Allah, kekuatan iman itu yang akan memunculkan seseorang di hadapan Allah menjadi orang-orang mukmin yang kuat. Iman. Kalau imannya lemah, ya kan, udah enggak yakin sama Allah, hidupnya stres. Kemarin itu saya sampaikan, kemarin itu, kenapa wanita itu kudu wajib sering ngaji? Udah belum? Udah belum? Ini sering berkali-kali saya sampaikan. Ada ulama mengatakan al-mar'atu fa illam takun muta'ammidatun fiddin wal ilmi. Apa kata beliau? Jannah akluha bisu'uriha. Bayangkan, bagi wanita
yang tidak kuat imannya, agamanya dan ilmunya. Din ini maknanya iman. Wanita perempuan yang tidak kuat, tidak kokoh agamanya dan ilmunya, janna akluha. Akalnya itu banyak yang nggak kuat, alias gila. Kenapa? Ngadepin kehidupan sehari-hari itu akan bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Ya kan? Cuci baju, bangun tidur, mandiin bocah, nganterin sekolah, masak, urusin rumah setiap hari, bukan sehari doang. Bertahun-tahun. Kalau wanita tidak memiliki iman, tidak memiliki ilmu, kesehariannya itu akan menjadikan dirinya akalnya letih, capek, pusing, boring. Kenapa? Stres. Bisa-bisa gila. Kudu banyak haji. Terus bisu uriha, dia akan lebih mengedepankan perasaannya saja. Wanita tuh. Karena hidup wanita itu kan kehidupannya lebih dominan 99% dengan perasaan, 1% logika. Tapi lelaki dalam kehidupan sehariannya 99 logika, 1 perasaan. Maka lelaki banyak akalnya. Banyak akali jadinya. Iya kan? Coba kalau wanita, segalanya itu dipertimbangkan baik-baik dengan rasa. Tanpa kalau kita enggak. Nah, iman. Kalau orang udah enggak punya iman, enggak punya agama, enggak punya ilmu, kesibukan sehari-hari itu menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan. Akhirnya apa? Gua itu bukan bujangmu. Saya ini bukan babumu, Bang. Kalau babu berarti melakukan sesuatu pengennya dibayar, digaji. Berarti melakukannya bukan ikhlas karena Allah. Bukan karena ketaatan kepada suami, tetapi karena perasaannya saking capeknya. Kurang apa gua, Bang? Tuh. Maka pupuk agamanya, imannya, ilmunya, agar menghadapi hidupnya itu tidak stres. Sehat jasmaninya, sehat pikirannya, dan sehat perasaannya. Wanita kalau udah 3 ini semuanya sehat, hidupnya nyaman. Hidupnya seneng, hidupnya bahagia. Coba deh. Ya kan? Ini ya, ulama mengatakan. Cukup. Nah, dari saya sekian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan para hadirin sekalian untuk memotivasi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, agar kita tidak menutup mata ibadah itu hanya bukan sekedar rutinitas, aktivitas biasa yang kita lakukan, tetapi ibadah yang kita lakukan itu kita isi dengan ruh. Ruh apa? Kesadaran, ruh ikhlas, ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu, agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia di dunia saja, tetapi memberikan nilai positif di dunia dan memberikan positif di akhirat. Allahumma amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.